Uji kompetensi merupakan proses pengujian dan penilaian yang dilakukan oleh penguji uji kompetensi untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi hasil belajar peserta didik, kursus dan satuan pendidikan non-formal lainnya, serta warga masyarakat yang belajar mandiri. Adapun tujuan dari uji kompetensi itu sendiri adalah mengukur kemampuan peserta didik atau seseorang yang dibuktikan dengan penilaian dan pengujian sebagai proses yang diperlukan untuk mendapat pengakuan keahlian dalam bidang keterampilan yang dikuasai. Sebagai dasar hukum dari pelaksanaan uji kompetensi adalah mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2008 tentang uji kompetensi bagi peserta didik, kursus dan pelatihan, serta warga masyarakat yang belajar mandiri. Yang menjadi hambatan atau tantangan, kenapa uji kompetensi ini tidak sepesat pelaksanaan uji kompetensi di bidang kejuruan lain? Alasannya adalah pertama, karena masyarakat belum mengenal apa itu uji kompetensi. Kemudian yang kedua, masyarakat juga belum paham manfaat uji kompetensi itu untuk apa diperlukan untuk dirinya. Yang ketiga, ini masih mudahnya masyarakat mendapatkan surat izin mengemudi atau SIM. Karena sebenarnya harusnya dengan mudah ini ya tidak ada masalah. Tetapi dalam uji kompetensi sehingga masyarakat mungkin merasa ribet, merasa sulit dalam melaksanakan dikala dia akan diuji gitu. Kemudian yang keempat, sarana untuk uji kompetensi masih kurang memadai. Karena sesungguhnya di dalam pelaksanaan untuk melakukan uji kompetensi ini para penyelenggara kursus atau sekolah mengemudi harus memiliki lahan yang untuk dijadikan sirkuit, paling tidak kurang lebih harus ada lahan setengah hektar, dan itu membutuhkan modal, tenaga, biaya dan lain-lain, sehingga ini menjadi hambatan untuk pelaksananya uji kompetensi. Oke, sekarang kita akan bahas tentang prosentase peserta kursus yang mengikuti uji kompetensi membatik. Sesuai dengan tema yang diberikan, kita akan lihat di sini pada diagram bahwa peserta didik kursus sebanyak 80% dan profesi bidang batik sebanyak 10%, masyarakat umum sebanyak 10%. Kita akan menganalisa data tersebut bahwa uji kompetensi membatik paling banyak pesertanya adalah dari peserta didik kursus, yaitu sebanyak 80%. Sisanya profesi batik sebesar 10% dan masyarakat umum sebesar 10%. Dari analisa yang saya lihat, sebenarnya dari profesi membatik dan masyarakat umum bisa lebih dari 10%. Karena di sentra industri batik seperti di Pekalongan, para tenaga terampil yang bekerja membatik, mereka mempelajari batik secara mandiri dan jumlahnya jauh lebih besar dari mereka yang belajar lewat kursus. Mereka belajar membatik dari turun-temurun. Jadi
orang tuanya mengajarkan anaknya ataupun saudaranya, keluarganya saling mengajari batik. Baik itu untuk tenaga canting, tenaga pewarnaan, dan tukang mopo atau bisa dibilang yang bagian nembok, semua itu bisa dipelajari dari keluarga-keluarga dekat mereka. Tentu saja di sentra industri batik, di situ kita bisa mendapatkan dengan mudah bahan-bahan dan peralatan membatik. Jadi sangat mendukung sekali untuk mereka belajar membatik secara mandiri dengan orang-orang yang sudah bisa membatik. Nah, kalau kita lihat di tempat daerah yang bukan merupakan sentra industri batik, sebagian besar mereka mempelajari batik melalui pelatihan, melalui kursus. Di sini bisa terlihat perbedaan bahwa di sentra batik mereka banyak belajar mandiri, dan di sentra bukan batik mereka banyak belajar melalui kursus-kursus dan pelatihan. Sebenarnya angka 10% dan untuk profesi batik dan masyarakat umum kita bisa tingkatkan dengan kita mengadakan sosialisasi kepada mereka apa fungsi dari uji kompetensi ini. Tetapi kebanyakan dari mereka memang belum mempunyai sertifikat kompetensi. Hal ini disebabkan karena beberapa hal. Bisa jadi mereka belum mengetahui ada sertifikasi tentang kompetensi membatik. Atau yang kedua, mereka merasa belum perlu untuk memiliki sertifikat tersebut. Dan ini juga terjadi karena beberapa faktor. Faktor yang utama memang batik, industri batik khususnya, sebagian besar dikelola oleh usaha mikro, kecil, dan menengah yang mungkin sampai sekarang ini masih belum mewajibkan tenaga kerjanya untuk perekrutannya mensyaratkan sertifikat kompetensi. Tapi kita tidak akan tahu hal ini akan berlangsung sampai kapan, karena persaingan dari sumber daya manusia ini akan semakin ketat, apalagi di era global seperti sekarang ini. Jadi manfaatnya memang kalau di uji kompetensi ini ya kita tahu ya bahwa pendidikan vokasi ini adalah untuk mempersiapkan orang memasuki lapangan pekerjaan. Jadi bagaimana mereka ini kita identifikasi, kita uji dan bisa masuk ke dalam dunia pekerjaan nantinya. Nah, oleh sebab itu jelas bahwa uji kompetensi ini menjadi salah satu faktor terpenting untuk mereka ini nantinya bisa cukup layak diakui oleh dunia industri atau tidak. Nah, dari 70 kali pelaksanaan uji kompetensi, total jumlah peserta ya, sampai sekarang adalah 2.442 orang peserta. Yang lulus itu 1.315. Nah, persentase kelulusan yang dihasilkan mungkin baru sekitar 54%. Berdasarkan data tadi yang tingkat kelulusannya 54%, kami merasa bahwa itu masih bisa ditingkatkan dan harus ditingkatkan lagi dengan berbagai upaya tentunya. Upaya tersebut dapat ditempuh melalui yang pertama, menjalin komunikasi yang lebih baik antara lain dengan asosiasi profesi sebagai berbagai bidang yang ada hubungan atau tidak ada hubungannya dengan kebutuhan fotografi. Kedua, dengan LKP, yang ketiga dengan komunitas-komunitas, yang keempat dengan lembaga pendidikan formal baik di tingkat menengah atau tingkat perguruan tinggi.
Ya, yang lainnya mungkin kami akan melakukan upaya-upaya sosialisasi dengan lembaga atau instansi baik pemerintah maupun swasta, dengan maksud agar mereka menyelenggarakan paket pelatihan yang bagi siapapun yang berkeinginan untuk mengikuti uji kompetensi. Dari data yang sudah didapatkan dan telah dianalisa, kita dapat tawarkan strategi sosialisasi uji kompetensi, khususnya untuk membatik. Daerah sentra batik atau sosialisasi di daerah sentra batik, sasaran peserta adalah dari mereka yang belajar secara mandiri dan profesi di bidang batik. Sedangkan untuk daerah yang bukan sentra batik, sasaran peserta lebih fokus ke LKP atau Satuan Pendidikan Nonformal yang membuka kursus atau pelatihan membatik. Sebagai tambahan, bisa juga kita masukkan untuk sekolah yang membuka kelas ekstrakurikuler batik maupun muatan lokal batik. Apabila ini bisa dimasukkan sebagai salah satu sasaran sosialisasi UJK, karena mengingat ekstrakurikuler batik dan muatan lokal batik ini diselenggarakan biasanya oleh sekolah atau satuan pendidikan yang formal. Apabila ini bisa masuk, ada tambahan untuk sosialisasi unsur ini. Nah, sosialisasi sebaiknya dilakukan di lingkup yang kecil, seperti misalkan di tingkat kabupaten atau kota, yaitu dengan kerjasama asosiasi atau organisasi profesi yang ada di kota atau kabupaten tersebut. Sehingga apabila data dari asosiasi itu sudah terkumpul, kita akan bisa merancang lebih lengkap bagaimana strategi untuk sosialisasi uji kompetensi ini.